selaku Kepala Bidang Statistik Distribusi Pak Baik, teman-teman semua. Ada 3 materi yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah inflasi, perkembangan indeks harga konsumen bulan Februari, kemudian nilai tukar petani, dan yang materi ketiga adalah pariwisata dan transportasi. Kita mulai dari inflasi. Jadi untuk bulan Februari ya, kita mengalami deflasi sebesar 0,37%. Jadi kita 2 kali deflasi ya. Januari kita deflasi kemarin minus 0,05, kembali kita deflasi sekarang minus 0,37 ya. Dengan indeks harga konsumen sebesar 132,06. Nah, sehingga untuk tahun kali ini karena kita 2 kali berturut-turut deflasi, Januari dan Februari, sampai dengan Januari sampai dengan Februari lah, gitu ya, kita agak kumulatif inflasi kita, gitu ya. Tahun kalender deflasi minus deflasi 0,42 atau inflasi minus 0,42%. Sedangkan untuk year on year ya, kalau kita bandingkan antara Februari 2019 terhadap Februari 2018 sebesar 0,6%. Jadi masih sangat rendah kalau kita bandingkan dengan nasional, di mana nasional di bulan Februari sudah walaupun sama-sama deflasi ya, nasional deflasi 0,08. Untuk year on year, nasional sudah mendapatkan 2,57, sementara kita baru 0,6. Mudah-mudahan ini bisa terus dikendalikan ya, fluktuasi harga yang terjadi. Nah, selanjutnya kita akan melihat kelompok mana yang paling berpengaruh terhadap deflasi yang terjadi di Sulawesi Barat ya, dalam hal ini di kota Mamuju ya, menjadi kota inflasi kita. Nah, kondisi ini memang tadi sudah disampaikan ya, dari 69 kota yang mengalami deflasi, jadi dari 82 itu 69 kota mengalami deflasi, sementara 13 kota mengalami inflasi. Nah, dengan inflasi 0,37 ya, jadi Mamuju menempati urutan ke-27 dari 69 yang mengalami deflasi. Nah, memang secara umum apa yang menyebabkan adalah yang menjadi faktor pendorong ya, pendorong terjadi deflasi ya, jadi pendorong penyebab sampai terjadi penurunan harga memang didominasi oleh penurunan harga pada kelompok bahan makanan ya, dan juga sebetulnya di kelompok transportasi ya. Kalau kita lihat di sana, kalau bahan makanan itu deflasi sebesar minus 1,46 ya di kolom ketiga ya. Sementara untuk transportasi minus 0,25 ya. Ini dua kelompok yang memang berperan terjadinya penurunan harga, sementara kelompok lainnya relatif terjadi inflasi ya, walaupun tidak tinggi. Terus nah, kalau kita lihat komoditi apa, tadi kita berbicara kelompok komoditi yang setelah kita sort gitu ya, dari 10 komoditi yang menjadi penghambat dan pendorong inflasi. Kalau terjadi deflasi berarti kan yang tinggi adalah komoditi penghambatnya ya, atau penghambat inflasi sehingga menyebabkan jadi inflasi. Nah, komoditi apa gitu ya? Nah, kalau kita lihat di sana ternyata yang menjadi komoditi
penghambat inflasi itu adalah bawang merah, ikan layang, ikan cakalang, gitu. Yang angkutan udara tadi sebetulnya ya. Ini kita ambil 3 terbesar. Nah, sementara yang menjadi pendorong inflasi kita apa ya? Ternyata di kelompok ikan ini sudah ikan katamba, kemudian rokok kretek, jadi ada kenaikan harga. Nah, ada beberapa makanan ringan juga. Tapi kecil sekali persentasenya, sehingga secara agregat, ya, secara total itu lebih dominan kepada komoditi yang menyebabkan terjadinya deflasi. Ya, sehingga kita memperlakukan 0,37% tadi, deflasi 0,37 atau inflasi minus 0,37, itu bacanya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat perkembangan ya, ini kan memang baru di 2 bulan pertama di 2019. Kalau kita lihat dari tahun untuk Mangkumon ya, lihat dari bulan ke bulan, kalau kita lihat, kita bandingkan ya, kondisi Februari baik 2019, 2018, 2017, memang ini yang paling terendah, dan angka minus 0,37 ini dari 2 tahun sebelumnya sebetulnya selalu inflasi ya. Di 2017 Februari sebesar 1,07, di 2018 0,26. Nah di 2019 sudah kasih 0,37 atau minus 0,37. Demikian juga untuk year on year-nya ya. Jadi Februari 2018 tahun berjalan terhadap Februari 2018, Februari tahun sebelumnya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di 2017 ya, year-nya berarti terhadap 2016 gitu, itu sebesar 4,38, itu tinggi ya pada saat itu. Kemudian 2018 ya, di bulan Februari 2,8. Nah, di 2009 dan 2019 kita baru mencapai angka 0,6%. Jadi memang jauh sekali ini apa namanya kumulatif inflasi, baik itu dia menghukumannya, baik itu dia ya, dan kumulatif maupun dia. Kalau kita lihat bandingkan dengan tahun sebelumnya, memang sangat jauh. Mudah-mudahan situasi terkendali ini terus, gitu ya, terus terjadi ya. Kita kan gini, kita juga nggak ingin terus-terusan deflasi ya. Karena nggak bagus juga ya. Kalau terus-terusan deflasi itu menandakan kalau secara teori adanya apa kerusuhan dalam ekonomi ya, itu jadi resesi ekonomi, jadi nggak bagus gitu. Yang memang bagus itu stabil deflasi kita. Oke, lanjut. Nah, kalau kita bandingkan sekarang antara 11 kota yang dihitung inflasinya di Pulau Sulawesi ini. Kalau tadi nasional sudah kita tahu ya, nasional itu kan deflasi juga 0,08 ya. Kalau sekarang kalau kita lihat untuk kota-kota di Pulau Sulawesi, ya, kita lihat di sana posisi Mamuju ya, dengan inflasi sebesar minus 0,37 itu berada di posisi ke-6 ya. Ternyata masih ada inflasi yang lebih tinggi ya, Pare-Pare dan Sulawesi. Kemudian yang inflasi satu-satunya kota di Sulawesi yang terjadi itu 0,03. Sementara Makassar adalah inflasi terendah ya, minus 0,9. Jadi masih ada satu kota inflasi itu terjadi. Nah sekarang kalau kita lihat tahun kalendernya ya, sampai dengan bulan Februari, jadi Januari Februari. Nah kita dengan besaran minus 0,42 ternyata masih ada yang lebih ini lagi, yaitu Gorontalo ya. Gorontalo minus 0,49. Ada lagi satu lagi, Waterpone minus 0,51. Jadi
Ada yang memang inflasinya lebih dalam lagi ya. Jadi uang tampone minus 0,51, kemudian Gorontalo minus 0,49, dan kita menuju minus 0,14. Sementara ada beberapa kota lain ya, yang mengalami sudah inflasi. Ya. Nah, kalau berbicara year on year-nya dari ke-11 kota kita lihat di sana, kita lihat untuk Mamuju ya merupakan yang terendah ya kalau kita lihat ya di sana 0,60 ya. Nah, di atas kita Parepare 0,88 dan yang tertinggi adalah Palu ya. Palu dengan year on year sebesar 5,9. Jadi Palunya ya ada fase di mana kalau di sana terjadinya kecelakaan ya. Sehingga menyebabkan kecelakaan waktu itu komoditi harga-harga itu. Lanjut, itu gambaran mengenai inflasi ya. Artinya hal yang cukup menggembirakan ya. Namun tadi penekanan kembali lagi saya sampaikan, kalau terus-terusan inflasi juga tidak bagus. Artinya melihat ekonomi itu kurang baik gitu ya kalau terjadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ke materi nilai tukar petani ya, pada Februari 2019. Nah, kalau kita perhatikan secara total ya, memang nilai tukar petani kita ya, nilai tukar petani ya saya beberapa kali menyampaikan bahwa ini adalah merupakan salah satu proksi, salah satu ukuran ya, tingkat kesejahteraan petani, tapi bukan satu-satunya ya. Jangan jauh nilai petani sudah dalam kondisi kritis ya, juga banyak faktor lain lah yang bisa dilihat. Tapi ini salah satu gitu. Karena ini merupakan rasio antara besaran ya, indeks yang diterima oleh petani dibanding dengan indeks yang harus dibayarkan oleh petani gitu ya. Jadi kalau yang diterima itu kan ya berarti kan dari berapa produksinya gitu kan, kemudian beserta produk kebutuhannya dirupiahkan gitu ya, dari beberapa. Nah, terus kemudian kalau yang dibayar petani itu kan termasuk di sini adalah biaya untuk produksi ya, biaya pupuk, biaya buruh, biaya bibit, termasuk di sini biaya konsumsi rumah tangga pertaniannya, ya, biaya konsumsi rumah tangga pertanian, gitu ya. Itu dirasiokan. Kalau angkanya di atas 100, gitu ya, artinya yang diterima petani masih berlebih dibanding dengan yang harus dibayarkan. Jadi yang makanya dibilang petani masih punya keleluasaan, artinya masih punya spare ya, margin untuk membelanjakan atau membeli kebutuhan. Tapi kalau di bawah 100 berarti untuk biaya-biayanya aja nggak mampu dipenuhi oleh hasil produksinya dia, hasil usaha pertanian dia, gitu ya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Dan di Februari 2019 kalau kita lihat, memang terjadi penurunan ya secara ini ya. Jadi kalau di Februari 2019 sebesar 110,60, di Februari 2019 sebesar 109,15, turun sebetulnya secara besar, secara nilai ya. Nah, surut sebesar 1,31%. Dan memang penurunan ini ya, lanjut ya, kalau kita lihat ya itu ini ya, artinya penurunan ini secara sepintas saja, nanti kita lebih dalam lagi kita lihat di tabelnya. Itu lebih disebabkan terjadinya penurunan baik di indeks yang diterima oleh petani dan juga penurunan indeks yang dibayar oleh petani, gitu ya. Dua itu kan sebetulnya cuma indeks yang diterima itu lebih besar penurunannya dibanding indeks yang harus dibayar. Nah, kalau tadi kita kaitkan ini ya dengan statement dari pusat ya, ada fenomena gitu ya di sana, kenaikan biaya produksi ya. Tadi kan upah buruhnya, bibit, pupuk ya, dan sebagainya gitu.
Tapi kelihatannya di sini belum signifikan kenaikan itu, sehingga masih secara agregasi masih turun sebenarnya juga lebih kepada, karena kalau kita lihat secara perkotaan tadi ya, inflasi turun berarti kan mengurangi nilai konsumsi rumah tangga gitu kan, karena biaya-biaya apa, harga-harga turun gitu ya, harga kalau secara rupiah pengeluaran rumah tangga menurun gitu, lebih ke sananya gitu dibanding kenaikan harga pupuk, bibit dan sebagainya. Jadi fenomena seperti itu, jadi penurunan terjadi baik di indeks yang diterima. Kalau indeks yang diterima, ya kemungkinan di sana ada penurunan harga ya, harga apa namanya misalkan sawit gitu ya, harga sawit turun, artinya kan akan menurunkan yang diterima oleh petani, hortikultura turun, akan mengurangi yang diterima oleh petani. Nah, sekarang kalau kita lihat per sektor ya, tadi secara umum ya 109 ya turun dibanding Januari sebesar 110 ya. Nah kalau kita lihat sekarang tanaman pangan, jadi kita pilah-pilah lagi atau kita per subsektor gitu ya. Tanaman pangan turun ya dari 102,9 ke 102,2, terus sedikit sih sebenarnya. Dari mana turun. Kemudian hortikultura kalau kita lihat sana turun agak lumayan tajam di sini dari 117,79 menjadi 115,7 ya, turun 1,8%. Kemudian tanaman perkebunan itu juga cukup signifikan juga nih, dari 115,91 menjadi 112,14 ya, turun minus 3,26. Nah, untuk yang dua subsektor ya, peternakan maupun perikanan ini terjadi peningkatan ya. Peternakan naik nih dari 104,93 naik jadi 105,58, jadi wajar ini. Kemudian perikanan juga demikian ya, terjadi kenaikan dari 108,28 menjadi 110,41. Jadi dari berapa tadi? 5 sektor ya, itu 3 sektor mengalami penurunan, 2 sektor mengalami kenaikan. Tapi secara agregat ya, karena memang dominasi daripada 3 sektor tadi lebih tinggi ya, sehingga secara agregatnya totalnya turun ya. Jadi dari 110 ya rata-ratanya lah kalau bicara nilai tengahnya itu terjadi penurunan ya kalau secara total. Ini gambaran per sektor. Nah, bahkan perikanan kalau kita lihat ya, ini ada jumlah ikan tangkap dengan budidaya gitu. Kalau kita lihat ikan tangkap terjadi kenaikan, demikian juga budidaya terjadi peningkatan ya, naik ya. Dan memang khusus budidaya ini kita masih di bawah 100 ya, tapi lebih kalau saya lihat nanti kita lihat agak kecil ya, budidaya ikan kenapa masih di bawah 100 walaupun di sini naik ya, di sini naik tapi tetap masih di bawah 100. Oke, lanjut. Nah, kemudian tadi kita bicara nilai tukar petani, masih ada komponen konsumsi di sana ya. Konsumsi rumah tangga masih digabung dalam penghitungan indeks yang dibayar petani. Nah, di sini kita hilangkan itu, konsumsi kita tidak masukkan ya. Konsumsi kita tidak sertakan dalam perhitungan di sini. Bagaimana gambarannya? Nah, kalau kita lihat di sini, setelah kita hilangkan konsumsi, jadi nanti pengeluaran indeks yang dibayarkan oleh petani hanya komponen PBBM ya, pengeluaran pembelian barang PB, biaya produksi ya, BPPM, biaya produksi dan penanganan modal ya, BPPM, biaya produksi dan pembelian barang modal, penanaman barang modal. Hanya itu aja jadi nanti untuk yang
indeks yang dibayar oleh petani. Konsumsi kita tidak ikutkan di sini. Nah, gambarannya seperti apa? Tapi memang setelah kita itu terlihat memang masih tetap gambarannya hampir mirip ya. 3 sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan juga perkebunan turun ya dibanding Januari 2019 ya. Nah yang 2 peternakan dengan perikanan naik ya kalau kita dari sana. Nah yang lebih spesifik lagi di perikanan ya, kalau kita lihat ya, setelah kita hilangkan komponen konsumsi ya, konsumsi yang ada untuk budidaya ya, yang tadinya di bawah 100 kan sebelumnya 90, sekian gitu ya. Nah, setelah kita hilangkan komponen konsumsi rumah tangga, dia sudah di atas 100 gitu. Jadi yang tadi menjadi beban sebenarnya bagi petani budidaya, ikan budidaya adalah konsumsi rumah tangga. Jadi kalau berbicara konteksnya usaha, gitu ya, konteksnya usaha, sebenarnya petani budidaya pun masih di atas 100 gitu. Dan kalau kita bandingkan oleh Januari dan Februari terjadi peningkatan. Jadi ini situasinya agak berbeda. Jadi NTP dengan NTUP ya. Kalau tadi di NTP untuk budidaya kan di bawah 100 ya. Sekarang dia kalau kita hilangkan komponen konsumsi itu di atas 100 ya. Artinya kalau berbicara konteksnya usaha gitu ya, masih ada margin ya gitu ya, untuk budidaya. Nah kalau kita bandingkan sekarang beberapa provinsi ya di Sulawesi ya, ada 6 provinsi ya, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera, Gorontalo, dan Sumbar. Memang kita tetap masih yang tertinggi untuk wilayah petani ya, dengan besaran 109,5. Bahkan kita lebih tinggi dari nasional ya. Cuma memang kalau lihat fenomenanya hampir semua provinsi mengalami penurunan ya, kecuali Gorontalo ya, Gorontalo yang naik gitu ya. Ini yang gambarannya gitu. Jadi Sumbar memang masih tertinggi untuk nilai tukar petani, nah untuk indikator dari petani ya. Nah, dari nilai tukar petani ada indikator apa istilahnya kita bilang derivasinya ya, turunannya gitu ya. Dari sana kita bisa memperoleh informasi mengenai inflasi di tingkat pedesaan ya. Kalau tadi kita berbicara indeks harga konsumen itu adalah inflasi di perkotaan ya. Nah, kira-kira sejalan nggak sih antara inflasi di perkotaan dengan pedesaan? Kalau di Januari kemarin gitu ya, dengan inflasi perkotaan sebesar minus 0,05 kemarin ya, dianggap stabil lah sebetulnya ya. Itu di pedesaan inflasi itu 0,33. Nah di bulan Februari ya, kita inflasi di perkotaan minus 0, maaf ya, sorry. Tadi ini bahan makanan. Untuk Januari ya, itu Januari di saat kita minus 0,48 untuk pedesaan. Nah di Februari itu di saat kita minus 0,37, nah di pedesaan itu minus 0,16 ya, kalau kita pedesaan. Nah, jadi sejalan sebetulnya antara perkotaan dengan pedesaan. Jadi memang inflasi yang memang negatif atau deflasi. Nah ini merupakan indikasi tadi ya, kalau kita kembalikan tadi turunnya indeks yang dibayarkan petani itu, ini merupakan salah satu mungkin pendukungnya gitu. Karena ternyata di sana di tingkat pedesaan gitu, kan memang lebih pasnya mengukur konsumsinya mungkin dari inflasi pedesaan.
terjadi penurunan harga gitu di pedesaan, sehingga terjadi penurunan ya konsumsi rumah tangga pedesaan ya, biaya konsumsi. Nah, biaya konsumsi ini yang menyebabkan indeks harga yang dibayar petani juga mengalami penurunan ya, kira-kira gitu. Penjelasannya gitu ya, yang dikaitkan dengan antara dua data ini. Nah, kalau kita lihat di sini memang tetap ya artinya bahan makanan masih menjadi penyumbang terbesar ya, dengan inflasi minus atau minus 0,3, kemudian makanan jadi ya apa namanya yang menjadi penyumbang. Nah, agak bedanya kalau di perkotaan tadi transportasi dan komunikasi ya itu menjadi salah satu penyumbang terjadinya apa namanya deflasi ya. Nah, karena mungkin ada penurunan di tiket angkutan udara ya, walaupun lain tapi ada penurunan di sana. Nah, kalau di pedesaan kan nggak ada ya tiket angkutan udara ya, makanya lebih banyak angkutan darat di sana. Nah, kalau di pedesaan tetap ada dengan kalau inflasi di sana gitu. Kalau di perkotaan tadi lebih pengaruh penurunan harga tiket angkutan udara ya. Pedesaan kalau biaya angkutan darat kan nggak ada seperti ada ini ada dan sebagainya. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke materi ketiga. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan sebelum sholat Jumat. Yaitu tingkat kemudian ya, dan juga perkembangan transportasi di Sulawesi Barat. Apakah sejalan dengan fenomena yang kita semua tahu lah kemarin ya. Artinya kan di bulan Januari. Nah, bedanya ini sekarang di informasi indikator mengenai pariwisata ya, perkembangan dan transportasi. Ini lainnya dua ya. Artinya kita bicarakan bukan bulan Februari tapi bulan Januari ya. Nah, apakah ini gambarannya sama dengan yang kita lihat kemudian bahwa kemarin di Januari itu terjadi apa istilahnya pengurangan jadwal penerbangan ya, yang apa hari Kamis Sabtu ya kalau nggak salah ya untuk penerbangan nggak ada. Jadi saya merasakan saya pas ada kegiatan Selasa itu saya naik bus ke Makassar dulu gara-gara tidak ada penerbangan. Coba kita lihat. Nah, kalau kita lihat perkembangan tingkat pemilihan kamar ya untuk hotel bintang 2018-2019 ya. Kalau kita lihat bulan ke bulan ya, month to month ya. Jadi dari Desember ya ke Januari 2019 ya, atau Januari 2019 terhadap Desember 2018 turun ya sebesar 29,5 wajar ya. Artinya memang pasti di akhir tahun itu tinggi ini apa intensitas penggunaan kamar dan sebagainya ya untuk kegiatan konferensi mungkin juga menjamu hari besar ya tahun baru dan sebagainya gitu. Kita lihat sana turun ya, artinya 29,15 poin. Sementara untuk year on year ya kita lihat Januari 2019 terhadap Januari 2018 seperti apa gambarnya? Kita lihat di sana memang secara ini juga turun ya dari kita lihat 36,86 di 2018 di Januari 2018 turun menjadi 31,78 di Januari 2019 turun sebesar 5,8 poin. Lanjut. Nah, sekarang kita ingin melihat ya, pada hotel bintang juga ya. Rata-rata lama tamu menginap. Nah, kita punya andalan hotel bintang Mamalio. Atas juga anggaran kita ya. Kita lihat kalau untuk Januari 2019 ya, kita bandingkan dengan Desember 2018
ya. Nah, tamu Nusantara naik ya, 0,12 hari, 0,12 hari, setengah hari, 12 hari. Kemudian year on year juga naik 0,12 hari. Jadi kita bandingkan Januari terhadap Januari 2018 itu dari 1,91 di Januari 2018 menjadi 2,03 di Januari 2018. Itu gambaran sih kalau masuk di sini ya. Tapi gambaran seperti inilah indikator yang bisa kita tampilkan. Tamu Nusantara naik, tamu asing bagaimana cara? Tamu asing naik juga ternyata. Ternyata banyak tamu asing di bulan Januari ini ya. Karena mungkin masih memperpanjang dari acara Angkatan Baru mungkin yang masih extend yang masih di sana. Jadi baik non-tunai maupun year-on-year naik ya. Nah itu cukup lumayan, cukup signifikan. Kalau untuk non-tunai naik 3,67 hari, kalau untuk year-on-year-nya naik 4, jadi untuk baik untuk tamu Nusantara, Wisman, ya, Wiskus maupun Wisman, ya. Wisman Nainggolan ini, Wisman itu naik ya, naik. Oke, terus kemudian gambaran lainnya yang bisa kita lihat adalah angkutan dan transportasi. Nah, coba kita lihat udara ya, benar nggak ya di Januari itu harusnya sih turun ya. Nah, jadi secara total dari penerbangan datang dan berangkat kita sih memang hitungannya datang dan berangkat sama sih sebetulnya ya, datang langsung berangkat lagi gitu ya. Tapi ada juga yang datang yang pagi itu berangkatnya ke Makassar ya, yang dari apa namanya Balikpapan ya, dari Sultan. Nah kalau kita lihat secara total datang dan berangkat secara non-tunai maupun year-on-year turun ya, turunnya cukup signifikan ya kalau kita lihat. Non-tunai nanti kita bandingkan terhadap Desember dulu turun cukup tinggi ya, 21,43%. Kalau kita lihat di sana ya, bayangkan dari 98 ya Desember menjadi 77 di 2019 Januari. Sementara kalau ya on year-nya itu lebih tajam lagi. Di 2018 146 ya Januari menjadi 77 di Januari 2019. Jadi cukup banyak penurunan baik non-tunai maupun on year. Sekarang kita lihat data dan berangkat gitu ya. Nah kalau berangkatnya dulu deh, kita lihat berangkat di sana ya memang secara itu ya pasti jumlahnya turun tuh, non-tunai turun 26,90%, ya on-year turun 46 ya. Kemudian bagaimana dengan datanya ya? Data luar biasa cukup tinggi juga ya, turun itu memang sejalan ya dengan fenomena yang terjadi ya, adanya pengurangan jadwal dan sebagainya, ini menyebabkan penurunan jumlah penumpang ya di bulan Januari. Karena kejadiannya memang di bulan Januari pada itu pada saat pembatasan jadwal. Lanjut, itu dari gambaran mengenai transportasi udara. Sekarang bagaimana dengan laut ya? Laut kalau kita lihat ya, untuk datang dan berangkat gitu ya, secara total kalau non-tunainya kita bandingkan Januari terhadap Desember turun 11,79%. Tapi kalau kita lihat ya, kita lihat Januari 2019 terhadap Januari 2018 itu terjadi kenaikan ya, sebesar 11,33% ya, dari 168 menjadi 187. Itu gambaran untuk year-on-year-nya secara agregat ya, datang dan berangkat. Nah sekarang kalau kita pisah lagi untuk datangnya sendiri, berangkatnya sendiri, semoga gambaran dulu.
Nah, kalau kita lihat untuk yang berangkat, nah, turun ya, baik mount to mount maupun year on year ya. Ya, kalau mount to mount-nya turun dari Desember ya, dari 2.245 menjadi 2.160 ya. Sedangkan year on year-nya turun dari 2.511 menjadi 2.160, memang agak tinggi gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang datangnya? Yang datang itu mampuannya turun, tapi year on year-nya naik. Ya, kalau kita lihat, year on year-nya naik dari 1.866 menjadi 2.094. Ini gambaran oh sudah ternyata. Di sini memang kita belum ini ya, ada data yang belum kita sampaikan juga ya Pak. Jadi ya, data mengenai hotel asli. Karena datanya agak telat, jadi kita dan itu memang secara nasional memang tidak ada kita tampilkan yang melatihnya ya. Karena memang proses pengolahannya terkendala ya. Jadi kita tampilkan adalah yang untuk hotel bintang. Ya, tapi yang memang barang rata-rata barang sumber gambarannya Paleo atau atas.